Shalom. Jangan berjalan sendiri. Dalam kehidupan ini, ada sesuatu yang biasanya manusia inginkan atau lakukan. Ketika seorang bayi dilahirkan, dia akan disapih oleh ibunya. Makin lama anak ini akan makin besar dan lepaslah sapihannya. Dianggap dia sudah balita dan akan semakin besar, remaja, dan diharapkan suatu hari dia semakin dewasa. Dewasa dalam kehidupan, dewasa dalam spiritual. Orang tua tentunya berharap anaknya suatu hari bisa mandiri. Apa itu mandiri? Artinya dia tidak usah terlalu bergantung atau tidak bergantung lagi pada orang tuanya. Bisa memutuskan perkara sendiri. Tidak usah selalu mengharapkan pada orang lain. Jadi dia betul-betul bisa menjalani kehidupannya sendiri. Itu yang umumnya semua orang tua ingin anaknya bisa dewasa. Kalau pepatah Sunda mengatakan seperti ini. Saya sempat baca itu ya di sosmed ada pepatah Sunda. Kata-katanya seperti ini. Cekolot baheula artinya. Urang teh kudu diajar nangtung dina suku sorangan. Sabab dulur moal salilana bisa nulungan. Babaturan moal salilana bisa mantuan. Dengan kata lain, terjemahannya mungkin secara Indonesia bisa dikatakan orang harus belajar untuk bisa mandiri. Tidak bisa selalu mengharapkan orang lain. Tidak bisa selalu mengharapkan orang tua. Tidak bisa selalu mengharapkan teman-teman. Tidak selamanya orang lain bisa bantu kita. Nah, itu suatu pepatah yang mengatakan bahwa orang itu bisa mandiri. Nah, tetapi ketika pesan ini datang, Tuhan katakan kamu jangan berjalan sendiri. Nah, saya sempat berpikir, menungkan. Maksudnya gimana Tuhan? Bukankah Tuhan ingin anak-anaknya semakin dewasa, semakin mandiri dalam Tuhan? Apakah kita dalam pengertian tidak sedikit-sedikit tanya Tuhan lagi, kita harusnya sudah lebih matang dalam memutuskan sesuatu, apa seperti itu? Nah, saya melihat bahwa pesan Tuhan minggu ini mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan berjalan sendiri itu adalah Tuhan ingin kita menjalani betapa pentingnya dan menyadari betapa pentingnya penyataan Tuhan itu. Jadi ada sesuatu yang ditekankan, ada Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan kita secara manusia mandiri, bergerak sendiri. Tapi ada sesuatu yang penting dalam kehidupan ini di mana kita harus sadar bahwa tanpa hal yang penting itu kita bisa salah dalam mengambil keputusan, salah dalam melangkah. Karena di sini catat, di Warta juga disebutkan bahwa ketika di Israel, ketika mereka keluar dari Mesir, dikatakan Israel berubah setia. Mereka lupa apa yang sudah terjadi saat itu, di mana Tuhan melakukan begitu banyak mukjizat. Ada 10 tulah untuk Mesir, menyeberangi Laut Merah. Sehingga Tuhan memutuskan, kalau seperti ini, aku tidak mau menyertai lagi. Tetapi ada seorang yang bernama Musa, yang dia mengatakan, Tuhan, kalau engkau tidak mau menyertai, aku juga tidak mau berjalan. Kita lihat di Keluaran pasal 33 ayat 15. Pesan ini menekankan bahwa betapa pentingnya berjalan disertai Tuhan. Seperti Musa yang memilih dan meminta supaya Tuhan jangan sampai meninggalkan. Tuhan bilang atau berkata, aku akan menyuruh malaikat. Tapi Musa berkata, enggak Tuhan. Aku ingin Tuhan sendiri yang memimpin, Tuhan sendiri yang membimbing. Berkatalah Musa padanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dengan kata lain, Musa tidak mau kalau bukan Tuhan sendiri yang memimpin. Seharusnya semakin dewasa di dalam Tuhan, orang Kristen bisa semakin menyadari bahwa
Tanpa Tuhan kita tuh tidak mungkin bisa berjalan dalam dunia ini. Dalam dunia psikologi dikatakan seperti ini. Sebenarnya ketika seorang makin dewasa, ketika seorang makin bertumbuh atau bertambah umurnya, dia sebenarnya bukan lepas mandiri, tetapi sebenarnya dia tuh mencari suatu acuan lain di mana dia bisa merasa aman. Dia bisa mengidolakan sesuatu atau mengambil suatu pemikiran tertentu, mungkin filsafat tertentu, cara pandang tertentu dalam kehidupannya, sehingga dikatakan sebenarnya seseorang itu tidak akan berjalan sendiri, dia akan mengambil jalan-jalan yang menurut dia itu akan mendukung kehidupannya. Dengan kata lain bahwa seorang itu dalam kehidupan ini pasti mengambil sesuatu yang lain yang dia anggap itu bisa menemani dirinya dalam kehidupannya. Kita masih ingat. Dalam kehidupan ini Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan katakan tidak baik kalau manusia itu sendiri, Adam itu sendiri. Maka diciptakan Hawa menjadi pasangan. Dengan kata lain Tuhan berikan sesuatu yang lain yang untuk menemani Adam. Sedangkan tujuan Tuhan juga menciptakan adalah supaya manusia mau berjalan bersama Tuhan. Itu adalah tujuan utamanya, bersama-sama menikmati bersama Tuhan. Jadi selalu ada pasangannya. Manusia tidak bisa lepas dari satu pasangan itu. Mungkin manusia bisa berkata, aku bisa hidup sendiri. Aku bisa berjalan sendiri, aku bisa memutuskan sendiri. Tapi dalam kehidupan ini kenyataannya mungkin sedikit sekali orang yang bisa seperti itu. Karena tentunya ada banyak pengaruh-pengaruh lain yang membuat dia bisa berpikiran seperti itu juga. Dengan kata lain tidak mungkin dia bisa berpikir seperti itu secara murni 100%. Pagi hari ini saya akan bawakan satu poin saja. Tidak berjalan sendiri justru menunjukkan kedewasaan di dalam Kristus. Atau dengan kata lain, berjalan bersama Tuhan itu justru menunjukkan kedewasaan dalam Kristus. Seperti yang dikatakan tadi, ketika seorang berjalan, dia akan mencari suatu figur, suatu mentor, mencari sesuatu yang dia anggap bisa membuka pikiran dia, apa yang harus dia pikirkan, apa yang harus dia jalani dalam kehidupan ini. Sayangnya manusia ini memilih untuk jalan sendiri. Ya kita sudah ketahui di kitab Kejadian. Manusia lebih suka berjalan sendiri, tanpa Tuhan. Putuskan sendiri. Tetapi kalau kita perhatikan, ketika istilah berjalan sendiri itu dikatakan seperti itu, apakah betul manusia berjalan sendiri? Ternyata tidak. Ini lebih merupakan pilihan. Ketika manusia memutuskan untuk berjalan sendiri, sebenarnya dia sedang mengikuti jalan orang lain atau sesuatu yang lain. Yaitu jalan yang disarankan oleh si iblis atau si ular tua itu. Jadi sebenarnya manusia ini selalu dihadapkan dengan dua pilihan. Mau berjalan dengan siapa? Mari kita lihat Pengkhotbah pasal 4 ayat 9-12. Pengkhotbah sempat mengatakan seperti ini. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi atau celakalah orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ayat ke-11. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Dengan kata lain, adanya ke pihak kedua itu akan menguatkan. Tentu kita tahu bisa diarahkan ke yang negatif, diarahkan ke yang lebih positif. Tergantung dengan siapa kita memilih. Yesus selalu menyuruh murid-murid berjalan berdua-berdua. Ketika Yesus menyuruh murid-murid, itu ada beberapa puluh murid,
selalu dipasangkan berdua-berdua. Mengapa berdua? Supaya mereka bisa saling menguatkan. Yang kedua, supaya mereka bisa menjadi saksi satu sama lain. Jadi sah saksiannya. Karena kita mengatakan 2 orang saksi itu baru sah. Jadi Tuhan selalu mengutus berdua. Ada suatu partnership. Dalam spiritual juga, saya temukan ternyata Tuhan juga sama. Kita harus memilih dengan siapa kita harus berjalan. Apa kita akan berjalan dengan satu pihak lain atau dengan pihak yang kita kenal seperti yang Musa pilih. Musa memilih untuk berjalan bersama Tuhan. Tapi Israel yang dikatakan mengambil jalan sendiri, mereka lebih memilih untuk mengikuti ilah Mesir atau Allah-Allah yang ada di Mesir dengan membuat patung lembu emas. Nah ini menjadi suatu yang penting. Kenapa? Karena kok bisa Musa mengambil suatu keputusan untuk berjalan bersama Tuhan? Apa yang membuat Musa bisa memutuskan hal itu? Apa keuntungannya ketika Musa mengambil keputusan seperti itu? Dan mengapa orang Israel tidak bisa mengambil keputusan yang sama seperti Musa? Ini menjadi suatu pertanyaan yang akan kita gali hari ini. Kita lihat Keluaran pasal 33 ayat 7. Ada satu kunci di sini yang dikatakan mengapa Musa bisa mengambil keputusan untuk berjalan bersama Tuhan. Keluaran 33 ayat 7 dikatakan, sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Untuk apa kemah pertemuan ini? Setiap orang yang mencari Tuhan, di sini sangat ditekankan, setiap orang, artinya bukan hanya Musa, semua orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Dengan kata lain, Musa membuka suatu kesempatan kepada semua orang untuk bisa mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Dengan kata lain, Musa ingin semua orang bisa terus berhubungan dengan Tuhan. Mengapa ini sesuatu yang penting menurut saya adalah sebelum orang bisa berjalan bersama Tuhan, dia harus punya komunikasi terlebih dahulu, suatu pengenalan lebih dahulu. Hal-hal ini juga dilakukan oleh tokoh-tokoh di Alkitab. Esther melakukannya, dia berdoa, dia berpuasa pada Tuhan. Daniel, dia menyembah Tuhan beberapa kali sehari. Samuel, sama. Ia tinggal di hadirat Tuhan. Dia mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Mau mendengarkan. Yusuf, Musa, semua melakukan hal yang sama. Melakukan satu hubungan dengan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan dijadikan sesuatu yang utama dalam kehidupannya. Kecuali Saul. Nanti kita lihat, Saul berbeda. Saul tidak mau. Dia ambil keputusan sendiri. Hikmat sendiri, yang tentunya dipengaruhi juga oleh hikmat-hikmat yang lain, tapi di luar Tuhan. Dia tidak mau mendengarkan apa kata Samuel. Dia ambil keputusan untuk berjalan dengan pihak lain. Nah, kita perhatikan bahwa ketika Musa mendirikan satu kemah di perkemahan Israel, sedikit keluar dari perkemahan Israel, di sini menunjukkan bahwa Musa ingin kita atau umat Tuhan menyadari bahwa seseorang itu perlu Tuhan. Seorang perlu datang kepada Tuhan. Makanya Musa siapkan sarananya. Dan kita bisa lihat bahwa mengapa Musa mendirikan kemah ini? Ada satu tujuan, supaya mata orang Israel tertuju kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu menjadi satu titik pusat di mana semua orang Israel itu bergerak dan memerlukan sesuatu yang membimbing mereka dalam berjalan. Musa siapkan kemah di mana Tuhan akan hadir di situ. Musa berbicara di situ. Dan Tuhan menyatakan kehadirannya di situ. Yeremia pasal 42 ayat 21. Mari kita lihat. Mengapa kita perlu datang ke kemah Tuhan? Berkomunikasi dengan Tuhan. Karena ada sesuatu di situ. Yeremia mengatakan, tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengarkan suara Tuhan.
Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya. Ku sampaikan kepadamu. Di sini Yeremia mengatakan sarananya sudah ada. Tuhannya sudah hadir. Tapi yang jadi masalah buat orang Israel adalah mereka tidak mau mendengarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak mau menuruti. Ada dua hal di sini. Tidak mau menerima atau tidak mau mendengarkan. Dengan kata lain, tidak menerima atau tidak setuju dengan apa yang Tuhan katakan. Yang kedua, karena tidak setuju, mereka tidak menuruti atau tidak taat apa yang Tuhan mintakan. Jadi Amos pasal 3 ayat 3 mengatakan tidak mungkin seseorang bisa berjalan dengan Tuhan atau memutuskan untuk berjalan dengan Tuhan kalau yang ini tuh belum selesai. Kalau belum sepakat, belum deal, belum setuju, tidak mungkin. Jadi Musa menyiapkan suatu sarana, Tuhan berbicara di situ, tapi Yeremia katakan mereka tidak mau mendengar, mereka tidak setuju, dan mereka tidak sepakat, mereka tidak mau melakukan. Karena menurut mereka bukan ini, mereka lebih sepakat dengan hal yang lain. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa suatu kesepakatan ini sebenarnya suatu hal yang sangat penting. Dan kita akan belajar dari Musa, apa yang Musa lakukan. Keluaran 33 ayat 13. Ini yang dilakukan oleh Musa. Ketika Musa datang kepada Tuhan, ada dua hal yang dia sampaikan dan dia minta pada Tuhan. Musa katakan seperti ini, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, yang pertama, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Yang pertama Musa meminta supaya Tuhan memberitahukan jalan Tuhan. Atau dalam bahasa lain, teach me your way. Ajarkan aku jalan-jalanmu. Artinya Musa sudah siap untuk mendengar, untuk menerima ajaran Tuhan. Yang kedua, dia katakan, sehingga aku mengenal engkau. Ada satu keinginan untuk lebih tahu, tetapi bukan cuma tahu, tapi mengenal. Artinya dia lebih ingin intim dengan Tuhan. Itu yang Musa minta. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu, ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Jadi di Keluaran 33 ayat 13 ini, Musa datang kepada Tuhan, ada dua permintaan yang Musa minta pada Tuhan. Yang pertama, ajarkan jalan yang harus aku tempuh. Jalan-jalan yang harus aku lalui. Pilihan-pilihan yang harus aku ambil. Yang kedua, supaya aku mengenal engkau. Jadi menurut ada seorang hamba Tuhan namanya Oswald Sanders. Dia banyak sekali menulis buku-buku yang sangat-sangat bagus. Seorang khotbah, seorang hamba Tuhan. Dia katakan seorang yang dewasa di dalam Tuhan, di mana dia semakin dekat dengan Tuhan, itu ada satu ciri-cirinya. Jadi semakin dewasa dalam Tuhan itu kita bisa lihat bahwa dia bukan semakin mengambil keputusan sendiri atau dengan kata lain dia mengambil jalan dengan teori-teori ataupun nasihat-nasihat di luar firman, tetapi malah terbalik. Seorang yang semakin dewasa dalam Tuhan, dia akan semakin masuk, semakin dekat. Seperti Musa, ajarkan aku Tuhan, beritahu aku Tuhan, supaya aku bisa mengenal, supaya aku bisa tahu jalanku. Dan di Keluaran 33 ayat 18 ada satu lagi yang Musa minta pada Tuhan. Ketika seorang makin masuk, semakin mengenal, semakin mendengar, maka di sini katakan Musa meminta kemuliaan Tuhan. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Jadi ada tiga hal di sini yang Musa minta. Ketika seorang mendekat pada Tuhan, sarana sudah disediakan, Tuhan sudah hadir, maka di sini yang diperlukan adalah telinga yang mau mendengar, hati
yang mau taat. Dan yang ketiga, hati yang rindu untuk melihat kemuliaan Tuhan. Saya mulai merenungkan apa betul ya, seorang yang semakin dekat dengan Tuhan, ketika seorang akan mengambil suatu jalan, dan dia putuskan, aku akan datang kepada Tuhan, aku akan datang ke kemah pertemuan, aku ingin meminta nasihat Tuhan, aku ingin mengenal jalan-jalan Tuhan, aku ingin mengenal Tuhan. Maka otomatis orang itu akan minta kemuliaan Tuhan. Sama seperti Musa, Tuhan tunjukkanlah kemuliaan-Mu, biarlah aku bisa melihat kemuliaan-Mu. Waktu itu Musa meminta supaya aku bisa melihat wajah Tuhan. Tapi Tuhan katakan, engkau hanya akan melihat, aku akan melewat. Aku akan menunjukkan kemuliaan-Mu, tapi hanya melihat punggungku. Begitu mulianya Tuhan. Dan Musa ingin melihat kemuliaan Tuhan. Sangat berbeda dengan keputusan yang diambil oleh orang Israel saat itu. Mereka lebih suka dengan satu pemikiran atau suatu paham atau satu pengaruh di luar apa yang Tuhan katakan. Makanya mereka mengambil keputusan, kita akan buat patung lembu emas. Inilah Tuhan kita. Sama seperti yang diputuskan oleh Hawa. Apa yang diputuskan oleh Adam. Aku akan mengambil jalan yang ini. Inilah jalanku. Jalan bukan yang jalan Tuhan. Tetapi jalan yang disarankan oleh si jahat. Jalan yang disarankan oleh si iblis. Filipi 3 ayat 10. Ternyata Paulus mengatakan hal yang sama. Paulus teguhkan di sini. Filipi 3 ayat 10 Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Paulus ingin mengenal Tuhan. Dan kuasa kebangkitannya. Paulus ingin melihat kemuliaan Tuhan. Kuasanya. Kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi ternyata sama. Ternyata sama. Apa yang dilakukan oleh Musa, dilakukan juga oleh Paulus. Dia ingin mengenal Tuhan. Dia ingin mengalami kemuliaan Tuhan. Kuasa kebangkitan Kristus dalam hidupnya. Dan katakan Paulus ingin lebih lagi mengenal Tuhan dalam kehidupannya. Lalu apa sih keuntungannya kalau kita berjalan dalam jalan Tuhan? Kalau kita mengutamakan Kristus dalam hidup kita, kalau kita menjadikan Kristus pusat dalam kehidupan kita, kalau kita datang pada Tuhan, kalau kita meminta firman Tuhan, kalau kita mau mendengar firman Tuhan, untungannya apa? Ada satu artikel yang menarik. Artikelnya mengatakan ternyata sebenarnya banyak keuntungannya ketika kita mau berjalan bersama Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 2, ini ada satu prinsip yang Paulus tuliskan, kita akan baca Roma 12 ayat 2. Di mana Tuhan itu seperti apa, dan ketika kita meminta nasihat Tuhan, ketika datang pada Tuhan, Tuhan akan selalu berikan hal-hal seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, atau dengan kata lain, jangan ambil jalan yang itu, yang mempengaruhimu itu, yang menjadi acuanmu itu, yang di luar Tuhan itu, yang mungkin lebih menarik, mungkin lebih masuk akal, mungkin lebih mudah dijalaninya. Tetapi berubahlah oleh pembawaan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa itu yang Tuhan inginkan, sesuatu yang baik. Apa yang baik, itu adalah yang akan Tuhan berikan. Yang berkenan, sesuatu yang bisa diterima oleh Tuhan. Dan yang sempurna, yang tidak ada cacatnya. Sesuatu yang pasti luar biasa terjadi. Karena Tuhan sangat berkenan akan hal itu. Nah jadi dia katakan, dalam artikel dikatakan, mengapa kita harus datang pada Tuhan? Mengapa kita harus mengambil jalan Tuhan? Dan pemikiran Tuhan. Yang pertama dia katakan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi Tuhan tahu. Baru-baru ini, kemarin kalau nggak salah, tanggal 17. Mungkin sebagian dari kita sudah mendengar, melihat, terjadi sesuatu yang luar biasa di Dubai, di mana di negara Uni Emirat Arab yang terkenal dengan ketandusannya, tiba-tiba turun hujan seharian
tidak berhenti, dan terjadilah banjir. Di situ dikatakan curah hujannya lebih dari 1 meter. Ibu Bapak bisa cek di sosmed karena sedang viral. Suatu negara yang tandus, yang kering, tiba-tiba bisa banjir. Tidak masuk akal ya. Air pun susah di sana, mahal, katanya lebih mahal dari bensin air di sana. Tapi kalau sekarang bisa banjir 1 meter tingginya, bahkan airport di sana tertutup oleh air. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan tahu. Musa tahu persis. Dia tidak tahu ketika dia membawa orang Israel berjalan di padang gurun. Musa tidak tahu apa yang akan terjadi di padang gurun. Apalagi kalau harus melalui 40 tahun di sana. Musa tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan itu yang diambil oleh Musa. Diambil keputusan. Tuhan, aku harus mengambil jalan-jalanmu. Aku harus mengenalmu. Aku harus melihat kemuliaanmu. Amsal 27 ayat 1 mengatakan, kita manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Karena itu Amsal mengatakan, jangan ambil jalanmu sendiri. Jangan memuji dirimu sendiri. Jangan anggap kamu lebih pandai daripada Tuhan. Karena hari esok, engkau tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena itu ada satu nasihat yang sangat bagus yang disampaikan oleh Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15 mengatakan, jangan lupakan Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. 14, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, dengan kata lain, kalau Tuhan setuju, kalau Tuhan oke, kalau Tuhan sepakat, kalau Tuhan nyatakan ini jalan yang tepat, kami akan hidup dan berbuat itu dan ini. Kami akan melakukan hal itu, kami akan melakukan ini. Tapi tanda kutip, kalau Tuhan setuju, kalau Tuhan berkenan, kalau sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan, sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, maka dengan kata lain, Tuhan akan nyatakan, dia akan menyetujuinya. Yang kedua, dikatakan, mengapa kita harus berjalan dengan Tuhan? Dan apa keuntungannya ketika kita memutuskan untuk mengambil berjalan dengan Tuhan? Kalau kita memutuskan untuk bertanya pada Tuhan. Yesaya pasal 33 ayat 3 dikatakan, kita akan dijauhkan dari malapetaka. Yesaya pasal 33 ayat 3 dikatakan, waktu mendengar suara gemuruh, engkau bangkit. Sebentar, Yeremia pasal 33 ayat 3. Jadi yang kedua ini dikatakan, kita akan bisa melalui masa-masa kegelapan dalam kehidupan kita ketika kita mau ikut jalannya Tuhan. Yeremia 33 ayat 3. Di situ Tuhan mengatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Waktu datang ke kemah pertemuan, waktu orang mencari Tuhan, Tuhan katakan, aku akan menjawab. Dan Tuhan menjawab Musa di situ. Aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ini suatu pernyataan ketika Yeremia mengajak umat Israel untuk datang kembali kepada Tuhan. Yeremia mengatakan, kalau kamu datang pada Tuhan, bertanya pada Tuhan, menanyakan jalan yang harus kamu tempuh, maka Tuhan akan menjawab. Tuhan akan memberitahukan suatu hal-hal yang kita tidak bisa pahami. Mungkin ini adalah satu masa-masa yang gelap. Tapi Matius 28 ayat 20 katakan, aku akan menyertai engkau. Meskipun masa ini gelap, meskipun jalannya yang harus ditempuh susah, suatu jalan yang sulit, suatu jalan yang berbatu, Tuhan katakan, tidak usah takut.
karena aku akan menyertai engkau. Ini ada satu janji. Matius 28 ayat 20 katakan, yang B-nya disebutkan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang ketiga dikatakan, mengapa kita harus mengambil jalan Tuhan? Jangan mengambil jalan sendiri atau dengan paham yang lain di luar Tuhan. Perhatian yang di luar Tuhan. Karena dikatakan ketika kita mau datang pada Tuhan, bertanya pada Tuhan, menjalankan taat apa yang Tuhan katakan, di situ kita akan berbuah. Kita akan berbuah dan menjadi berkat buat orang lain. Yohanes pasal 15 ayat 5 mengatakan tidak mungkin seseorang bisa berbuah kalau dia tidak menempel pada pokok anggur yang benar. Dengan kata lain, kalau kita memutuskan untuk jalan sendiri dengan pengertian tidak mengikuti jalan Tuhan, tapi jalan yang lain, maka Tuhan katakan kamu tidak mungkin berbuah. Jadi orang percaya tentunya ingin berbuah, menghasilkan sesuatu yang indah di mata Tuhan. Tuhan katakan tidak mungkin kalau kamu di luar aku. Dengan kata lain tidak mungkin kalau kamu tidak menjalankan apa yang aku perintahkan. Kalau kamu ambil jalan sendiri, kamu tidak mungkin berbuah. Oleh karena itu kita sering melihat, mungkin orang itu hebat secara dunia, banyak talentanya, banyak potensinya, tapi dia tidak jadi berkat. Mungkin hanya untuk dirinya sendiri. Hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Dia tidak memuliakan Tuhan, hanya memuliakan dirinya sendiri. Termasuk dalam pelayanan-pelayanannya. Kita bisa bedakan mana ya pelayanan yang memuliakan Tuhan, maka pelayanan yang memuliakan diri sendiri. Kita akan bisa lihat di situ. Kalau orang tidak mau mengikuti jalan Tuhan, dia lebih suka dengan jalannya sendiri, maka kita lihat dia tidak mungkin berbuah. Buah itu tidak bisa dinikmati orang-orang lain. Mazmur pasal 92 ayat 13-14. Ada satu janji yang luar biasa yang Tuhan janjikan pada semua anak Tuhan kalau orang itu mau berjalan di jalannya Tuhan. Mazmur 92 ayat 13-14 kita akan baca bersama sebagai ayat terakhir yang akan kita lihat menjadi pengharapan kita. 3, 2, 1. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ini suatu janji Tuhan yang luar biasa. Ketika pemazmur mengatakan sampai tua. Sampai tua. Sampai kapan? Sampai tua. Sampai umur kita lanjut. Tetap berbuah. Tetap gemuk. Tetap segar. Tetapi di sana dikatakan bagi semua orang yang mau ditanam di bait Allah. Untuk semua orang yang mau datang ke kemah pertemuan itu. Yang mau datang ke hadirat Tuhan itu. Yang mau mendengarkan apa yang Tuhan arahkan. Yang mau menyetujui apa yang Tuhan perintahkan. Dan yang mau taat menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Dan biarlah ini menjadi doa kita. Biarlah kita boleh memilih jalan mana yang akan kita lalui. Dan biarlah pilihan kita itu ada pilihan yang bijak. Yang menghasilkan buah-buah bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.